Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu memahami teori-teori belajar. Anggota kelompoknya Junior Tri Rizky Lahagu, saya Johanna Panjaitan, dan Wahyu Alamsyah. Dosen pengampu Bu Uli Basa Sidabutar, Eskom MPD. Pengertian teori dan belajar. Teori itu sendiri adalah sebuah instrumen yang di dalamnya terkandung mengenai konsep, prinsip, struktur, dan gagasan yang memiliki satu atau lebih keterkaitan dengan yang lain. Karena sifat teori bisa dianalisis, dibuktikan, dipelajari, dan diuji, maka teori menjadi sebuah entitas yang dinamis. Belajar adalah upaya atau aktivitas secara mandiri dan sadar dari individu yang bertujuan untuk transformasi dari tidak bisa menjadi bisa, dari bodoh menjadi pintar. Teori belajar. Pada psikologi pendidikan, arti dari pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang mempertemukan antara emosional, psikomotor, kognitif, serta wilayah yang saling mempengaruhi untuk mendapatkan peningkatan dan pengalaman. Macam-macam teori belajar. Satu, teori behaviorisme, yang berasal dari behavior, yang artinya tingkah laku. Semakin seseorang diberikan penguatan dalam belajar, ia akan semakin menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan informasi yang ia dapatkan. Teori behavioristik merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dalam hal kebiasaan dan pola pikir baru sebagai akibat dari adanya respon dan rangsangan. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Hal utama pada teori behavioristik adalah stimulus dan respon. Berikut adalah unsurnya. 1. Drive atau dorongan. 2. Stimulus atau rangsangan. 3. Respon atau reaksi. 4. Reinforman atau penguatan. 1. Kelebihan teori behavioristik. Teori behavioristik mampu mengemban beban pelajar untuk bisa mencapai tujuan belajar. Teori ini mengakomodasi pembelajar agar bisa termotivasi secara konsisten dalam meraih kompetensi yang dituju. 2. Kekurangan teori behavioristik. Pembelajaran yang berlandaskan behaviorisme ini dalam penerapannya berfokus pada guru yang menjelaskan suatu materi. Bila guru tidak kreatif dalam penjelasan ilmu pengetahuan, maka pembelajar akan bosan dan mengurangi daya kreatif dan aktif pembelajar. Baiklah, saya akan melanjutkan. 2. Teori belajar kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian atau mengerti. Pengertian yang luasnya, cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah, pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Pandangan kognitivisme terhadap belajar. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sesederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. 3. Teori belajar konstruktivisme. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu,
siswa terlibat langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Kelebihan berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Paham. Oleh karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua bahasan. Kekurangan. Ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Peranan teori konstruktivisme di kelas. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu pada siswa untuk merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengamalan yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru memberikan data mentah sumber-sumber utama dari materi-materi interaktif. Baiklah, kita masuk 4, teori belajar humanistik. Psikologi humanistik adalah perspektif psikologis yang menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Psikolog juga melalui pengamatan atas perilaku individu, mengintegral dengan perasaan analitik, melihat perilaku manusia tidak hanya melalui penglihatan, pengamatan batin, dan citra diri. Bila kita masuk penerapan teori belajar humanistik. Pertama, peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar sehingga guru akan memberikan motivasi. Kedua, mendorong siswa untuk bisa mendapatkan kejelasan dalam tugas individu dan tugas grup dalam pembelajaran. Ketiga, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Keempat, guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Kelima, bisa beradaptasi dengan mudah bersama siswa. 6. Guru juga mempunyai keterampilan komunikasi yang baik untuk bisa berbaur sebagai pembimbing dan sahabat untuk siswa. 8. Siswa harus sudah tahu tentang jati dirinya dan mempunyai self control agar bisa memahami siswa. Saya lanjut, karakteristik teori humanistik. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran sebagai pribadi yang unggul. Kedua, memfokuskan pembelajaran dalam tekad dan motivasi pribadi. Ketiga, memfokuskan pada fungsi afektif dan kognitif. Keempat, mementingkan adanya pengenalan diri. Kelima, memprioritas perspektif diri pada setiap diri individu. Kelima, mendahulukan meningkatkan dalam self control. Keenam, memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengenalan. Baiklah, kita masuk kelebihan. Teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap pribadi, mental, dan analitik. Kekurangannya adalah implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Namun, teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira. Dalam prosesnya, teori belajar ini membutuhkan beberapa sumber sarana yang penting menunjang seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, perbedaan tingkat kecerdasan siswa. Semua unsur ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang dianggap cocok. Tidak perlu terpaku dalam kurikulum yang ada asalkan tujuan dari teori belajar ini sama dengan tujuan pendidikan. Sekianlah hasil
presentasi dari kelompok 1. Apabila penyampaian kami atau materi kami kurang baik dan kata-katanya kurang bagus, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.